Kalau kita ngomongin sejarah, makin lama itu makin asik. Kalau boleh saya jelaskan sedikit tentang trik-intrik politiknya Cakaran 4, itu sangat fenomenal sekali. Ya. Nah, sekarang intrik politik ini menarik ini. Ya, silakan diuraikan. Oke. Tahun 1724, Cakraningrat IV itu sebelumnya kan sudah ditunangkan dengan Raden Ayu Demis. Ditunangkan. Ya, dengan Raden Ayu Demis, putri dari Kanjeng Gusti PP1 Pakubuwono I. ya, Pakubuwono Surakarta Hadiningrat. Beliau ditunangkan, belum nikah ya, ditunangkan. Nah, tahun 1724 itu beliau sempat diganggu pertunangannya itu oleh orang-orang Jawa, Janurejo kalau nggak salah namanya. Menghendaki keduanya putus. Pisah. Ya, Pisah. Cakraningrat IV marah gitu. Sehingga dengan intrik politik segala macam beliau, sehingga tahun 1726 di saat Kanjeng Susuhunan sakit ya waktu itu, beliau memanggil dan menghendaki Cakraningrat IV menikah dengan Raden Ayu Demis. Disegerakan menikah. Akhirnya tahun 1726 beliau. Tahun 1739, 29 kok 39. Jadi setelah menikah 3 tahun kemudian boyong ke Madura. Ya, 1729 itu Raden Ayu Demis. Banyak ya intrik politik ya Cakra IV itu. Tahun 1739, nah, beliau menyerang Lambangan didampingi oleh Bali, pasukan Bali. Lambangan itu sekarang Banyuwangi ya. Terus Cakraningrat IV tanpa izin ke Surakarta menyerang keduanya. Iya. Mendapatkan tawanan dari peperangan itu, menang, mendapatkan tawanan dari peperangan. Nah, tadi kan tidak izin ke ke Surakarta ya. Tawanannya dijadikan hadiah kepada Kanjeng Susuhunan. Salah satu intrik politik. Tawanannya diserahkan ke Ya, Surakarta. Iya. Sebagai hadiah. Ya. Itu kan tidak izin loh. Tidak izin, tapi tawanannya diserahkan. Gitu. Jadi Surakarta cukup bingung dan tempat ini seperti apa. Saya ya? nggak nyuruh, kok bergerak sendiri tanpa izin. Tapi kok seperti ini ya, tahu-tahu berhasil Iya. bawa tawanan lagi ke saya gitu. Jadi beliau kan Saya harus gimana ini nyikapi ini bingung, gitu ya. ya. Terus sejak Agustus tahun 1739 juga Notokusumo waktu itu melaporkan bahwa Cakraningrat IV ini lebih suka menggunakan gaya orang Bali. Menggunakan gaya orang Bali. Ya. Dalam hal apa itu? Dalam hal berpakaian, bertata cara pola hidup. Gaya orang Bali. Nah, seperti halnya tutup kepala, pakaian, terus memendekkan rambut, memelihara kumis itu Notokusumo melaporkan seperti itu. Itu ada maksud tertentu atau gimana? Saya kurang paham. Jadi cuman yang kami ketahui adalah bahwasanya Cakraningrat IV itu sebenarnya intinya mulai merintis bahwa Madura itu memang berbeda dari Mataram. Madura itu berbeda dari Mataram. Iya. Karena kita kan mau nggak mau harus mengakui pengaruh dari Jawa ya. Ya. Di Surakarta sendiri itu tahun 1739 itu ada 5 faksionasi besar yang saling mempengaruhi di keraton itu, di kerajaan itu. Kelompok-kelompok
yang pertama itu adalah kelompok Ratu Ageng Permaisuri Sepuh gitu ya. Itu terutama berkeinginan untuk menyelamatkan tahta putranya Ratu Ageng ya. Terus yang kedua kelompok dari Patih Notokusumo yang bersekutu dengan Raden Urawan dan Pringgoloyo waktu itu. Ya, mereka anti VOC dan menggunakan potensi Cina yang anti VOC, memanfaatkan memperalat potensi Cina itu. Terus kelompok Tepasana itu dengan kurang lebih 200 anggota keluarga para pangeran di sana yang dibuang ke Ceylon, faksionasi di sana. Terus Adipati Pekalongan ya, Adipati Pekalongan dengan Jepara. Terus kelompok Cakraningrat keempat. Bermain juga. Iya, bermain. Kelompok Cakraningrat keempat ini merupakan counter politik dan berpotensi sekali mengguncang Mataram. Jaringan via Raden Ayu Demis dan juga Ratu Ageng, manuver-manuver politik daripada Cakraningrat IV di sana itu cukup luar biasa ya. Jadi nggak bisa dianggap sebelah mata. Nggak bisa. Iya. Manuver politiknya Iya, yang memang membingungkan ke orang Jawa. Karena memang punya keahlian di situ ya. Iya. 724 itu ya. Cakraningrat IV tidak mau hadir ke sana. Tapi berikutnya beberapa gerbek maulud berikutnya beliau berkenan hadir dengan membawa hadiah gajah. Kebetulan waktu itu salah satu gajah Sunan itu mati, terus Cakraningrat IV membawa hadiah gajah. Senang kan beliau, gajahnya lengkap lagi. Dapat dari mana tuh? Di sini kan ada namanya pasukan gajah. Oh, bisa jadi. Terus Cakraningrat IV waktu itu juga dalam hidupnya pernah mendapatkan hadiah kuda termahal dari Arab yang dibeli dari Arab oleh Kanjeng Sunan, diberikan ke Cakraningrat IV. Boleh dibilang koneksitas Cakraningrat IV itu dengan Surakarta itu lebih intens ya daripada Cakraningrat sebelumnya, kalau boleh dibilang. Iya, banyak sekali kejadian yang tercatat, yang tertuturkan dan tercatat dalam catatan sejarah Cakraningrat IV dengan Surakarta. Kalau Mataram, kalau Cakraningrat I justru lebih banyak karena beliau ada di sana. Cakraningrat II ya, Cakraningrat III yang berada di sini. Jadi Cakraningrat IV itu ya masih cukup dekat lah di sini. Tapi kalau menurut saya, kalau Cakraningrat I itu kan lebih banyak diasuh, ya kan? Iya, di sana. Daripada melakukan pergerakan politik, katakan gitu ya. Nah, kalau Cakraningrat IV itu trik politiknya. Iya, baru bisa bermain-main istilahnya. Iya. Jadi makin lama makin menarik, bener. Nggak bohong saya Mas Agus. Jadi untuk sahabat Bangkulan Channel, jadi saya mohon nanti selain dari kami, saya berdua ini, jadi kalau memang ingin tahu cerita Cakraningrat IV secara utuh, jadi mungkin bisa memakai referensi lain, jadi entah dari buku atau dari cerita sesepuh atau pembahasan sejarah. Yang jelas kita berdua ini hanya bagian kecil dari cerita Cakraningrat IV. Oke Mas Agus, kita lanjutkan. Ya mudah-mudahan pemirsa ini nggak bosen ya karena panjang sekali. Panjang. Iya. Itu panjang dan banyak. Apalagi yang perlu dibeberkan ini menyangkut Cakraningrat IV ya. Banyak sekali. Semisal dengan ini Kanjeng Sunan kan waktu pernikahan Cakraningrat IV dengan Raden Ayu Demis itu kan menjanjikan hadiah pernikahan. Kanjeng Sunan Susuhunan Pakubuwono I menjanjikan hadiah. Hadiah kedua mempelai. Ya. Itu akan berjanji memberikan Sedayu, Pasuruan, Bangil dan Probolinggo sebagai hadiah perkawinan.
Oh, wilayah. Wilayah. Bukan benda ya, bukan. Iya, Nah, iya. kalau raja dengan raja ya Iya, 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 benda berapa itu. Terus saat Sedayu diberikan kepemimpinannya kepada keturunan Cina, pernah itu ya Cakra 4 merasa marah sekali waktu itu. Kenapa diberikan? Akhirnya dikembalikan. Pernah Sedayu itu dikuasai oleh keturunan Cina. Kemudian Cakra 4 marah dan nggak mau harus bumi dan keturunan dari Madura. Akhirnya diberikan kepada Cabut kembali. ya akhirnya pada masa Bukti yang ke sana sebelum jadi Raja Madura. Masuk Bukti. Itu putranya Cakra Cakra 4. Oh iya, iya. Terus Juli, sekitar Juli ya, Juli tahun 1728. Riklov melaporkan dari Waktu itu orang Belanda, melaporkan dari Surabaya ke Semarang bahwa di sana ada komplotan licik yang berbahaya yang bisa mengancam kedudukan raja yang dipimpin oleh Mas Ibrahim dan Cakraningrat IV. komplotan itu orang-orang Iya, bangsawan. orang Cakraningrat IV dengan Mas Ibrahim dengan rekan-rekannya ini, semua itu sama orang Belanda dilaporkan ke Semarang, dianggap sebagai komplotan yang begitu. berbahaya, Iya. sangat licik dan berbahaya. Akhirnya Cakraningrat IV sebenarnya cukup bersabar ya. Setelah membebaskan Surakarta dan banyak lagi itu, meminta Lawu ke timur tidak dikasih, terus hadiah pernikahannya juga nggak dikasih juga, belum juga diberikan. Kalau hemat saya sudah cukup sabar dan sewajarnya beliau membenci kepada Belanda karena sudah berkali-kali Belanda tidak menepati janji. Kemudian beliau juga melihat rakyatnya, ternyata sangat ditindas bahwa beliau adalah memang seorang raja yang ahli dalam strategi perang. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya, sangat memperhatikan rakyatnya. Dari tokoh Broto beliau itu yang saya dapat sampaikan, dan menurut sepengetahuan saya dari info-info para akhirnya Cakra 4 angkat senjata Belanda ini, mungkin kata orang sekarang loning torok gitu Belanda itu. angkat senjata yang dimaksud tadi itu fase-fase terakhir sebelum dia apa ya? Iya, Lengser. Apa gimana? Cakra 4 nggak lengser. Oh, enggak lengser. Cakraningrat 4 itu ditawan. Ditawan. Wah, ini menarik. Jadi kalau ditawan mesti ada peristiwa dong Iya, sebelumnya itu. Nah, peristiwa.